Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah sholat subuh yang saya hormati, marilah kita bersama-sama sambung panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan berbagai nikmat kepada kita semuanya, khususnya pada hari ini kita masih diberikan kesehatan, kesempatan untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah. Kemudian kita lanjutkan dengan, ini bukan kajian tapi hanya sebagai kultum saja. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah. Nanti saya mohon maaf apabila dalam kultum ini kurang memuaskan, karena memang saya kurang persiapan. Untuk itu marilah kita bersama-sama meningkatkan kualitas iman kita atau keyakinan kita atau tauhid mengesahkan Allah, karena setiap hari kita memang membaca asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh atau Muhammadan Rasulullah. Kita setiap hari bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang kita sembah selain Allah, dan kita bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah atau seorang hamba yang diutus oleh Allah. Nah, pegangan inilah yang kita, yang kita yakini, yang kita pegang setiap hari, bahwa kita itu adalah hamba Allah, bahwa kita ini adalah orang yang beriman yang sepatutnya menyembah hanya kepada Allah. Karena akhir-akhir ini di wilayah Indonesia umpamanya, dengan alasan tradisi yang sudah mengakar, kadang-kadang masih banyak praktek-praktek perdukunan yang kadang-kadang melenakan orang-orang yang beriman. Terus terang bahwa teman-teman kita itu banyak masih belum memahami bahwa kegiatan minta pertolongan kepada orang pintar itu termasuk perbuatan syirik. Ini terus terang kita akui bahwa setiap hari kita menyaksikan banyak orang-orang yang kudungan rapet
tetapi masih suka mendatangi tempat-tempat seperti itu. Maka kita harus ingat terus bahwa kita setiap hari selalu bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, supaya kita tidak melenceng dari tujuan kita, bahwa sejak awal kita ini adalah hamba Allah yang beriman, seperti difirmankan oleh Allah bahwa pada surat Al-A'raf ayat 172, wa id aqadha rabbuka min bani adam min dzurriyyatahum min dzurriyyihim wa ashhadahum ala anfusihim. Kemudian calon-calon manusia itu, yaitu arwah-arwah, menjawab qalu bala syahidna, benar ya Allah, Engkau Tuhan kami menyaksikan. Karena Allah mengambil saksi kepada nyawa-nyawa kita, bukankah aku ini Tuhanmu? Betul ya Allah, Engkau adalah Tuhan, ini kami menyaksikan. Ini pada surat Al-A'raf ayat 172. Nanti bisa di rumah dibuka Al-Quran masing-masing yang ada terjemahannya. Artinya apa? Artinya kita ini sebelum dilahirkan sudah bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Maka setelah kita lahir ke dunia, maka dituntun oleh Allah. Allah tidak membiarkan begitu saja, tetapi juga menuntun supaya calon orang-orang nanti tidak tersesat jalannya. Karena Allah tahu bahwa setan-setan itu berjanji akan menyesatkan manusia. Kalau Allah tidak membimbing, ya pasti banyak yang disesatkan oleh Allah. Karena Nabi Adam saja bisa disesatkan oleh setan, apalagi kita yang sudah jauh di akhir zaman ini. Kalau kita tidak hati-hati, tidak menurut tuntunan Allah, kita akan banyak yang disesatkan. Karena setan berjanji kepada Allah bahwa setan akan mengganggu anak cucu Adam itu dari awal sampai akhir. Maka kalau kita semuanya tidak berpegang kepada agama Allah, kepada tuntunan Allah, maka kita akan tersesat. Kemudian setiap sholat kita masih membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami menyembah, dan hanya kepadamu ya Allah kami atau aku mohon pertolongan. Kalau ayat ini kita tetap menjadikan sebagai pedoman, maka insya Allah kita akan selamat sampai pada tujuan. Karena manusia itu awalnya dari surga, maka kita harus kembali ke surga. Jangan sampai kita menuruti kehendak setan yang sebenarnya setan itu musuh manusia yang nyata. Sejak awal sudah diingatkan oleh Allah bahwa hai Adam, bahwa setan itu adalah musuhmu yang nyata. Maka kita semuanya harus waspada dengan ancaman setan ini yang akan menyesatkan manusia hingga akhir zaman nanti. Oleh karena itu,
marilah kita tetap terus berusaha, jangan sampai kita sekali-kali menuruti kemauan setan. Karena setan itu memang musuh yang nyata bagi manusia. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang saya hormati, monggo dalam mengarungi usia kita selanjutnya, kita selalu berpegang teguh kepada tuntunan Allah, utamanya yang selalu membersihkan akidah kita. Jangan sampai akidah kita yang sudah mapan ini nanti bisa digerogoti setan, sehingga lama-lama kita akan menjadi pengikut setan. Oleh karenanya, monggo bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, kita terus belajar agama Islam dengan baik, supaya pegangan kita iya karena butuh wa iya karena nasta'in itu tidak melenceng. Selanjutnya, marilah kita terus mengamalkan apa yang diajarkan oleh Allah, terutama yang dapat membersihkan iman kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Umpamanya kita belanja ke pasar, ya kita belanja dengan baik. Kalau kita jualan, ya jualan dengan yang baik. Kalau kita menjadi pegawai, ya pegawai yang baik. Menjadi anggota masyarakat, ya menjadi yang baik. Kalau kita sudah tahu ghibah itu tuntunan setan, ya kita tidak menggibah. Kalau kita mencuri itu tuntunan setan, ya kita tidak mencuri, umpamanya begitu. Jangan sampai kita menafsirkan mencuri itu hanya mencuri barang, karena kita umpamanya di kantor jam berapa jam, katakanlah 5 jam, kok baru 4 jam kita sudah pulang, itu artinya juga mencuri. Jadi jangan sampai menafsirkan kejahatan itu hanya kejahatan yang seperti biasa dilakukan oleh orang, misalnya merampok, mencuri, memperkosa, dan lain sebagainya. Padahal yang banyak kita tidak menyadari itu banyak. Contohnya yaitu tadi, rumangsane awake dhewe mulih gasik neng kantor, mulih gasik itu ora mencuri. Nah, itu yang bisa kita pahami bersama, bahwa mencuri itu tidak hanya secara umum yang kita ketahui. Selanjutnya, dalam melaksanakan sholat umpamanya, ada yang menafsirkan bahwa makmum mendahului imam itu dapat dikatakan mencuri dalam sholat. Ini banyak ditafsirkan oleh para mubaligh, para ustadz, bahwa makmum itu ya harus mengikuti imam, jangan sampai mendahului. Maksudnya gerakannya jangan sampai rukuk umpamanya. Imam baru Allahu Akbar, rukuk sudah makmum sudah mendahului, lah itu dapat dikatakan mencuri dalam sholat. Kemudian kalau kita sholat sendiri, ini keterangan para ustadz yang menafsirkan, kalau kita sholat sendiri umpamanya bacaan ini yang kerap kali menjadi perhatian kita adalah bacaan kita sudah Allahu Akbar, kemudian mau rukuk, kita belum rukuk sudah baca. Nah, itu termasuk mencuri dalam sholat. Saking dioyak waktu, begitu rukuk tangannya belum didengkul,
sudah membaca. Nah itu dapat dikategorikan mencuri dalam sholat. Di para ustadz banyak yang mengatakan demikian. Oleh karenanya monggo kita sholat di rumah ya sesuai aturan saja. Kalau kita rukuk ya sebelum kita dingkluk ya jangan membaca dulu setelah kita dingkluk. Kalau dalam hadis itu dikatakan kalau kamu rukuk, rukuklah dulu dengan tenang baru membaca. Kalau kamu sujud, sujudlah dulu dengan tenang baru membaca doanya. Karena pada waktu itu Nabi kita Muhammad SAW sedang berbincang-bincang dengan para sahabat. Ada seorang sahabat yang datang kemudian sholat, cepat banget sholatnya, kemudian menggabung pada Nabi. Kemudian, loh, kok kamu sholatnya cepat sekali? Ya Rasul, ulangi begitu lagi sampai 3 kali diulangi. Kok begitu lagi terus Rasul ngendika itu. Kalau kamu sholat itu yang tenang. Kalau kamu rukuk ya rukuknya yang tenang dulu baru baca doanya. Kalau sujud, sujudlah dengan tenang baru baca. Artinya sholat khusyuk itu memang harus diikuti dengan gerakan-gerakan yang tumakninah. Jadi tumakninah itu gerakan, kalau bacaannya itu khusyuk. Bacaannya khusyuk ya dengan panjang pendeknya. Mungkin memang sholat khusyuk itu tidak cepat mestinya. Menurutnya ya Bismillahirrahmanirrahim. Panjang pendeknya dipakai. Kalau aturan tajwid ini nanti tidak dipakai, ya sholat kita terus sak maunya. Makanya kalau ingin sholat khusyuk ya tumakninah gerakannya, bacaannya sesuai dengan tuntunannya, itu baru khusyuk. Memang terutama kalau kita salat sendirian. Kalau kita sholat makmum ya kita terserah imamnya. Kalau imamnya cepat ya kita cepat walaupun bacanya tidak sempurna. Nah, itu kita tetap mengikuti imam karena kita tidak bisa sholat makmum kok sendirian. Kalau imamnya sudah dengengek ya kita dengengek, sudah tidak bisa sendirian. Ini yang kerap terjadi lah ya, yang kerap terjadi itu imam sudah gini, ini makmumnya masih sujud saja baca karena ada tuntunan sujud terakhir itu bisa berdoa apa saja yang diminta. Tapi kalau imam itu kalau sendiri mestinya, kalau itu sholat sendirian yang dimaksud itu sholat sendirian bukan sholat makmum. Kalau kita makmum ya tetap mengikuti imam, tidak bisa sholat sendiri. Imamnya sudah gini, saya masih sujud khusyuk, tidak begitu. Jadi ditafsirkan itu sholat sendirian di rumah umpamanya atau di masjid, tapi sendirian, bukan makmum. Kalau makmum ya kita tetap mengikuti imam. Maka dalam masyarakat kita itu kalau sholat kurangan kita ditanggung imam kan begitu. Gimana? Kalau dengar kita kan begitu. Kalau sholat kita mengikuti imam, kekurangan kita ya ditanggung imam kan begitu. Makanya kalau jadi imam memang seharusnya jangan cepat-cepat, karena entah itu dari Allah memang begitu atau tidak, tapi penafsiran masyarakat seperti itu. Kalau kita sholat, apa kurangannya ditanggung imam? Sholat di masjid itu makmuman pokoknya rubuh-rubuh gedang rantai somoco, itu kan begitu. Soal itu ya itu. Bahkan kalau kita mendengarkan mungkin bapak-bapak sudah semua di video yang di GCS kan
ada diceritakan itu orang esoi mungkul hudok ning ternyata oleh Allah dicatat sebagai hamba yang mulia, malah diberikan karomah, mau mati saja diberitahu. Mungkin Pak Muhsin yang ngeser Pak Muhsin. Nah itu kan artinya Allah itu maha kuasa atas segala sesuatu. Walaupun orang esoi kok mung makmum tok, ning betul-betul karena hati nurani yang dalam, maka Allah akan menghargai juga. Wong esoi ya mung kulhu, ning kulhu diamalkan, betul-betul diamalkan. Walaupun diceritakan di situ bahwa dulunya zaman mudanya itu ya orang abangan itu ya iso mung isu-isuan. Ternyata dinasehati oleh Pak Kiainya, dipakai tenan, diamalkan betul. Nah itu ternyata Allah juga memberi penghargaan yang tinggi. Nah, makanya kita jangan berkecil hati kalau kita ilmu kita ya baru sedikit, tapi amalan itu yang dibutuhkan oleh Allah. Amalan itu karena amalan itu berkaitan dengan ketaatan. Kalau kita taat kepada Allah, sedikit ilmu tapi pengamalannya banyak, itu bahkan bermanfaat. Kalau ilmu kita banyak tapi tidak diamalkan, malah dosa kita. Ngomong tahu orang gelem ngandani, tahu orang ngamalke, itu justru dosa kita akan banyak. Beda dengan orang yang tahunya sedikit, ini kok bener menurut keyakinannya bener, tak amalke, walaupun amalan itu hanya sekedar diberitahu oleh kiai. Ini dia keyakinan bahwa ajaran itu bukan ucapannya kiai, tapi itu dari Allah, kemudian diamalkan. Bahkan dikatakan di situ kiainya mimpi, itu kiainya mimpi Pak ya, kiainya mimpi ketemu dengan orang itu yang sudah meninggal, meninggalnya saja sudah diberi kemuliaan bahwa Pak Yai, aku mau mati, ini nyawanya sudah sampai di sini, nyawanya sudah sini. Kan jarang orang yang diberitahu oleh Allah seperti itu, jarang sekali. Tapi walaupun bodoh, ternyata diberi kemuliaan oleh Allah seperti itu. Gambarannya kan seperti itu. Orang apa awake dhewe bodoh terus Allah tidak. Tapi kalau bodoh kok sombong, tidak mau menaati, diberi nasihat tidak mau. Nah itu lain lagi. Wis bodoh dinasihati ora gelem lagi kan lain lagi. Tapi kalau bodoh seperti itu dinasihati betul-betul, walaupun umurnya sudah hampir mepet, sudah senja, tapi dinasehati betul-betul diamalkan, diyakini dan diamalkan bahwa itu dari Allah. Walaupun esoi ya kulhu mimpine kiai, lah ku nggawe apa kuwi bundelamu kuwi dipikul di sini, ini kulhu Pak Yai. Jadi anak-anak mung dijawab ini kulhu Pak. Jadi setiap saat orang itu mengamalkan kulhu, baca kulhu Allah akad, itu setelah tahu bahwa itu memang ajaran yang benar, terus diamalkan. Walaupun kita kulhu, dikatakan di situ bahwa setiap duduk barang, pokoknya duduk di depan rumah ya kulhu, yang dianu kulhu, sampai meninggal dunia diamalkan terus. Ternyata bermanfaat kalau menurut video itu loh. Nah, maka kita jangan berkecil hati kalau ilmu kita baru sedikit tapi kita bisa mengamalkan, itu sudah bagus. Oleh karenanya monggo, walaupun ilmu kita hanya sedikit, tapi kita tetap bersemangat untuk mengamalkan, sehingga apa yang kita harapkan di akhirat nanti kita akan
bisa diberikan kemuliaan oleh Allah. Maka di dalam surat Asr ayat 18 itu kan, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tandur nafsu ma qaddamat lighad. Maka Allah menanyakan, apa yang telah kamu persiapkan untuk hari esok. Nah, awake dhewe wis esok bismillah ya diamalke. Bismillahirrahmanirrahim, ya Allah. Dengan menyebut namamu ya Allah yang Maha Pengasih Maha Penyayang. Atau kulhu dibaca kemudian diingat-ingat. Katakanlah ya Muhammad bahwa Allah itu Maha Esa, dan selanjutnya. Itu lebih baik daripada kita yang mengamalkan yang kita tidak tahu dasarnya. Itu lebih baik kita mengamalkan satu ajaran tapi kita betul-betul tahu bahwa itu dasarnya ada, dan dasarnya dari Al-Quran atau hadis yang sahih umpamanya. Itu lebih baik daripada kita mengamalkan banyak sekali tapi tidak sesuai dengan sunnah, tidak sesuai dengan Al-Quran. Kan sekarang banyak amal-amal seperti itu diajarkan oleh para kiai, para ustadz, ternyata tidak sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Umpamanya, kalau kamu membaca ini 1000 kali, umpamanya, kamu akan mendapat ini. Banyak sekarang yang diajarkan, kalau kita baca di YouTube atau apa kan banyak mungkin ditawarkan seperti itu. Kalau kamu ini baca ini cepat kaya, umpamanya. Kalau baca kamu ini sekian kali cepat sembuh, umpamanya. Kalau kita baca tanpa usaha untuk sembuh ya tidak sembuh, umpamanya kan begitu. Kalau menurut, makanya agama itu ya ada keyakinan, ada usaha, kemudian ada hasil, kan begitu. Kalau agama hanya keyakinan tok ya tidak jalan, karena iman itu kan diyakini dalam hati, kemudian diucapkan dengan lisan, kemudian diamalkan dengan perbuatan. Kalau kita baru hanya di lisan saja tanpa perbuatan, ya tidak ada hasilnya. Maka monggo kita tetap bersemangat dalam beragama walaupun ilmu kita pas-pasan. Saya masih ingat pada waktu, karena saya bukan dari pesantren, jadi basis saya bukan pesantren, jadinya umpama tahu ya baru hanya tahu saja, tapi saya berusaha untuk mengamalkan sebaik-baiknya. Ini banyak sekali kita yang biasanya yang tahu dari pesantren itu justru teman-teman saya itu malah ngentengke. Lho kowe iki ngerti kok malah kok ngono iki. Alah, pokoknya aku kan duwe ilmune. Ayo payah kalau kita begitu, payah. Lebih baik ilmu kita pas-pasan tapi kita mengamalkan sebaik mungkin. Dari itu sekali lagi, kalau saya mungkin dalam kultum ini kurang memuaskan, saya mohon maaf karena memang saya bukan basis pesantren. Saya hanya biasa sekolah saja. Dulu tetap SD-nya ya negeri, SMP ya negeri, nek semuanya di Muhammadiyah. Nah, dari SMA Muhammadiyah itulah saya belajar agama dengan sungguh-sungguh. Kemudian ikut berorganisasi ya Muhammadiyah, kemudian bisa berlanjut, jadi agamanya bisa nyambung gitu ya. Sehingga sampai sekarang saya tetap ilmu saya pas-pasan, yang saya berusaha untuk mengamalkan sebaik-baik. Saya kira cukup sekian, mungkin kurang memuaskan, saya mohon maaf. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.